Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detika Amanda dengan NPM 1121974 dari kelas 3E01. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai peraturan, karakteristik good governance, dan Commission of Human Rights, serta kaitannya dengan etika bisnis. Yang pertama, mengenai peraturan, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan yang berarti ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Sedangkan menurut Lydia Harlina Martono, peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Di mana peraturan yang baik atau yang biasa disebut dengan good governance sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan etika yang baik dari perusahaan. Konsep good governance berkaitan erat dengan konsep pembangunan di mana berkelanjutan terhadap proses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sipil. Selanjutnya ada karakteristik dari good governance, di mana terdapat 9 karakteristik. Yang pertama, partisipasi, yang dimana partisipasi secara sederhana berarti adanya peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan yang menyangkut akan adanya proses antara dua atau lebih pihak yang ikut mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut pembuatan keputusan, rencana, atau kebijakan. Yang kedua, rule of law, yang dimana menurut Bagirmanan 1994, rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu yang mengatur hak-hak manusia yang berarti adanya supremasi hukum. Yang ketiga ada transparansi, yang berarti adanya keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha, terutama para pemberi pelayanan publik. Lalu yang keempat ada responsif, yang berarti cepat tanggap, di mana birokrat harus dengan segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik atau public interest sehingga cepat berbenah diri. Dalam hal ini, birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus cepat beradaptasi dalam memberikan suatu model pelayanan. Yang kelima, berorientasi pada konsensus, yang berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama di antara para aktor yang terlibat. Hal ini sejalan dengan konsep partisipatif, di mana adanya keterlibatan dari masyarakat dalam merumuskan secara bersama mengenai hal pelayanan publik. Lalu yang keenam ada keadilan, yang dimana birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif, di mana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak yang lain terus dipersulit dalam pelayanan, bahkan tidak dilayani sama sekali. Lalu yang ketujuh ada efektif, yang dimana secara sederhana berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan atau hemat. Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya dapat diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. Lalu yang kedelapan ada akuntabilitas, yang berarti tanggung gugat, yang merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam pemberian pelayanan publik, akuntabilitas dapat dinilai sudah efektifkah prosedur yang diterapkan oleh organisasi tersebut, sudahkah sesuai pengaplikasiannya, dan bagaimana dengan pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Lalu yang kesembilan ada strategic vision, yang dimana penyelenggara, pemerintahan, dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Selanjutnya ada Commission of Human Rights atau hak asasi manusia, yang mana
merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup, maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia diperoleh di penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia, karena HAM bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan, yang dimana hak asasi manusia tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut undang-undang tersebut, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kaitannya dengan etika bisnis. Yang pertama ada Code of Corporate and Business Conduct, yang dimana kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar dalam budaya perusahaan atau corporate culture, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Lalu, nilai etika perusahaan, yang dimana kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham atau shareholder value. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan atau action. Beberapa contoh pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan antara lain masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan atau conflict of interest. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.